Yang kami hormati pendamping Kecamatan Loajanan, Bapak Dr. Haji Bunyamin SEMSI. Tentunya kami hormati Kepala Desa Batuan, Bapak Abdul Rashid ST. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Batuan, Bapak Muslim SHI. Juga tentunya yang kami hormati seluruh rombongan dari Desa Batuan. Dan dalam mengawali kegiatan pada siang hari ini, marilah kita bersama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Kepala Desa Cibiruetan kepada Bapak Hadian Supriyata SP, silakan. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Batuan, Bapak Abdul Rashid SP. Yang terhormat pendamping kecamatan, Bapak Dr. Haji Bunyamin SEMSI. Yang terhormat Ketua BPD Desa Batuan, Bapak Muslim SHI. Apabila nanti apa yang kami sharingkan mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi Bapak dan Ibu dari Batuan. Terlebih tadi sedikit ngobrol dengan Pak Kepala Desa, kalau membandingkan APBD dari Batuan itu kisarannya sudah 8 miliaran. Kalau kita cuma 2,8. Yang menyenangkan adalah honor RT. Honor RT-nya itu hampir 50 juta setahun. Luar biasa. Ditambah fasilitas laptop dan sarana perkantoran, termasuk masing-masing RT dapat 1 unit motor. Mendengar itu saja kita nanti kalah. RT kami per bulan hanya dapat 250.000 dengan mengurusi masyarakat yang lebih banyak, problem sosial yang lebih banyak, baru dapat diberikan BPJS ke teman-teman kita. Saya rekan dari Kecamatan Loajanan. Mungkin rekan kami kemarin sudah kesini bersilaturahmi dengan Bapak dan Ibu sekalian. Jadi saya bertugas untuk mendampingi. Ada permintaan dari Pak Kades Batuan untuk mendampingi kegiatan beliau. Jadi tugas saya itu mendampingi proses kegiatan beliau, termasuk memonitor. Alhamdulillah tidak ada tugas tambahan Bapak dan Ibu, karena Bu Kades ternyata itu. Kalau Bu Kades itu saya tugas tambahan, mengawasi dan mengawal. Kami berharap setelah kawan-kawan desa ini lagi bergabung berhari-hari, terbang melayang ke hutan jati. Kami datang dengan 10 jari, semoga berkenan di dalam hati. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya kita santai saja. Tadi memang di mobil tegang, tapi setelah sampai di Cibiruetan ini luar biasa. Kita suasana jadi adem, suasana juga langsung cair.
sehingga rasa lelah perjalanan dari Jakarta ke sini hilang, berganti dengan kebahagiaan yang luar biasa. Kita doakan mudah-mudahan Pak Kepala Desa dengan Kades beserta seluruh perangkat senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kedatangan kita di sini bukan hanya sekali ini aja, mungkin nanti kita bisa datang lagi dengan menanti prestasi-prestasi yang lain. Yang didorong untuk mengikuti program keterbukaan informasi publik, dan salah satunya adalah kedua, karena kami pelajaran kegiatan ini apa hal-hal yang kemudian mudah-mudahan nanti hasilnya itu ditarik adalah RKPP 2024, sehingga dipastikan 2025 pada bulan Juli kami menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa akhir masa jabatan. Mohon doa Kepala Desa Cibiruetan bisa segera dulu menyatakan yang terhormat masyarakat visi yang saya janjikan sudah kami lakukan. Jadi selanjutnya Ibu yang hendak memberikan pertanyaan maupun pernyataan, kami persilakan untuk menyebutkan nama dan ucapan. Silakan dari sebelah mana dulu? Silakan Pak Dulun. Jadi Pak Kades mewakili ingin menyampaikan Pak Kades bahwa Desa Batua ini 12 tahun sebagai kepala desa, Pak. Kebetulan beliau adalah saya menyambut daripada kepala desa sebelum saya. Tentang beliau Pak Doktor yang mewakili kecamatan, beliau adalah sekretaris desa saya waktu kita menjabat kepala desa. Beliau tidak yang lain menjadi camat, Pak. Jadi Desa Batua ini adalah desa di mana saya mendapatkan ilmu yang begitu bagus, dan saya percaya bahwa dengan kepemimpinan Bapak Abdul Rasid SK sebagai penerus kami, Batua akan lebih maju ke depan. Bagaimana caranya untuk meditasi di sini, karena yang saya jalankan meditasi yang berat. strategi edukasi. Kalau saya menjadikan KWT ini bagian dari proses pemberdayaan, dan pemberdayaan masyarakat itu adalah passion saya. Jadi saya memfasilitasi pembentukan edukasi lahirnya KWT di Cibiruetan itu jauh sebelum menjadi kepala desa. Jadi tahun 2017. Apakah Bapak bisa membuat perdes itu tanpa adanya buku yang ada dari atas? Ini mungkin sedikit Pak, nanti setelah itu mungkin kita bisa lebih cepat. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa adanya peraturan besar sangat bisa, apalagi PPS yang bersifat afirmatif. Seperti contoh, kami buat PPS perlindungan anak, membuat PPS pengantin peduli. Apakah ada pergub pengantin peduli? Tidak. Apakah ada pergub perlindungan anak? Tidak. Tetapi konsideran itu mengkaitkan peraturan yang mengatur isu bersama, isu yang sama, atau isu yang di dalam peraturan itu tersutat atau termuat di dalam salah satu atau salah dua pasal. Itu kalau kita menggunakan hierarki. Yang kedua, gunakan pasal 8 Undang-Undang 12 tahun 2011 yang sampai sekarang belum direvisi, dan itu memayungi kita dalam rangka membuat peraturan yang tanpa peraturan, ya, langsung mengacu ke atasnya. Kalau di atas di provinsi ada, di permen ada. Kalau tidak ada di permen, konsiderannya tidak harus latah. Saya lihat kawan-kawan kalau membuat peraturan desa itu latah, segala macam pembentukan daerah dimasukkan, pemekaran dimasukkan, itu nggak penting. Nggak ada kaitannya dengan isu yang kita urus. Maka kalau bicara tentang pengantin peduli lingkungan, coba cari peraturan lingkungan hidup. Adakah kewajiban masyarakat untuk turut serta menjadi bagian dari persaingan? Kan ada.
di pasal 8 selain itu peraturan yang ditetapkan oleh menteri, oleh bupati, oleh gubernur BI, oleh MP, oleh DPR, oleh Bank Indonesia dan kepala desa diakui sebagai undang-undang. Dasar mana peraturan di atasnya atau karena kewenangannya, maka kuncinya buat kewenangan desa. Jadi saya berdebat waktu membuat perdes kewenangan. Bapak ini melanggar hukum karena belum ada pergub hukum yang mana di pergub mana yang menyatakan desa tidak boleh mengikut perdes kewenangan. Kira-kira coba Anda bagian hukum buka Undang-Undang 12 tahun 2011 pasal 8. Akhirnya dia tidak bisa menolak. Dia memberikan evaluasi menyatakan pergub itu hanya kalau sudah ada pergub kewenangan, perdes batal demi hukum. Saya pikir lagi dengan memasukkan pergub sebagai konstitusi. Paparan ini yang paling ingin saya tanyakan adalah sebenarnya keberhasilan seorang kepala desa itu, kalau cuma pembangunan itu kan bukan keberhasilan, kan siapapun bisa kepala desa pasti seperti itu. Tetapi ketika kepala desa itu mampu menghasilkan PADES, maka disitulah menurut saya keberhasilan seorang pemimpin ketua, karena memang sebenarnya salah satu tujuan saya ke sini adalah karena ketertarikan terhadap meningkatnya jumlah PADES yang saya amati di Biro Wetan. Jadi formulasinya mungkin bisa sharing supaya saat potensi yang ada di desa kami menyesuaikan, tentunya bisa nanti kemudian menjadi pemasukan bagi pendapatan asli desa. Daerah orang desa kan menjadi potensi sumber pendapatan asli. Jadi setelah itu turun peraturan desa tentang sumber-sumber pendapatan asli desa. Ada sumber-sumber pendapatan asli desa itu dimulai apa saja, baik itu yang berasal dari pendapatan dari pemerintah berupa transfer, sumbangan pihak ketiga, dan juga dari usaha desa lain yang sah dan tidak mengikat. Usaha desa lain yang sah dan mengikat bisa berupa penyertaan modal bumdes, pemanfaatan aset desa untuk pengembangan kepariwisataan desa. Tapi yang tidak boleh adalah desa tidak melaksanakan pungutan. Karena kami memakai desa untuk tidak menjadi serangan semua pihak, apalagi pungutan berkaitan dengan layanan desa. Kita buat aturan pelayanan. Keadilan itu tidak ada simbol jasa. Karena kenapa? Karena pelayanan administrasi perumahan, pemasyarakatan adalah tugas pemerintah daerah. Hari ini kami di Desa Ciburu Wetan luar biasa sambutannya, dan banyak sekali hal-hal yang diberikan kepada kami sehingga bisa menjadi masukan saat kami nanti pulang ke Desa Batuan. Satu harapan besar kami bahwa apa yang telah diraih oleh Ciburu Wetan mudah-mudahan kami bisa mengikuti dan menjadikan bahwa apa yang sama-sama kita niatkan ini untuk memberikan manfaat kepada masyarakat luas, dan dimulai dari desa. Dari desa untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang meriah kepada pemerintah Desa Ciburu Wetan. Sambutan yang sangat luar biasa bagi pemerintah